Ya, misalnya kami lanjutkan kembali dialog kita mengenai tantangan ekonomi Indonesia tahun 2013. Sebelum kita belum bisa bicara soal solusi, tapi sebelumnya adalah selain tadi ketidakseimbangan antara internal, kemudian juga ada eksternal, kemudian juga ada persoalan-persoalan belum sejalannya antara gerbong moneter ke fiskal dengan sektor real seperti itu. Kalau Ibu Nina sendiri melihat, apakah masih ada lagi persoalan-persoalan lain pun tantangan yang sebenarnya ini sangat besar sekali untuk dihadapi Indonesia tahun 2013? Iya, kalau kita lihat sebetulnya alokasi anggaran kita sendiri memang tidak efektif ya. Jadi kita lebih besar yang sifatnya subsidi konsumsi daripada subsidi investasi. Yang kita katakan subsidi konsumsi jelas itu fakta 270 triliun yang dialokasikan untuk listrik BBM itu sifatnya konsumtif. Hanya untuk barang dan bukan dinikmati oleh orang miskin. Jadi tujuan pemerataannya nggak kena sama sekali. 270 itu dari angka anggaran kita yang sekitar 1.500-1.600. Jadi artinya 1/5 lah anggaran kita gitu. Nah, ini artinya apa? Harusnya itulah yang untuk bangun infrastruktur. Ya, ini kita lihat pertanyaan berikutnya kan masih ada gap. Setelah kita tahu bahwa kita salah alokasi pun masih ada gap yang ditutup dengan hutang. Lalu kita tanya kenapa nggak pajaknya yang naik? Jadi pajaknya naik, pengeluarannya efektif, efisien gitu ya. Jadi pengeluarannya nggak perlu dikurangin, yang rutin tadi, pengeluarannya investasi ini yang naik. Tapi kalau kita lihat, ternyata sifatnya konsumtif gitu. Nah, ini yang PR besar yang keberanian politiknya harus jelas. Keberpihakan terhadap siapa yang dibayari gitu, siapa yang diberi subsidi oleh pemerintah dan siapa yang tidak perlu gitu. Baik. Pak Raden, kan salah satu juga yang diinginkan pemerintah tahun 2013 adalah mengurangi ketergantungan utang Indonesia. Ya. Mungkinkah itu untuk dilakukan, Pak? Tingkat ketergantungan kita sebetulnya memang menurun karena kalau kita lihat dari sisi hutang kita terhadap PDB itu ya, itu kan menurun terus. Artinya boleh katakan tahun 2013 diperkirakan itu hanya sekitar 23% dari PDB kita. Dibanding berbagai negara lain di dunia, kita termasuk yang paling rendah ya. Bukan yang paling rendah dari semuanya, tapi termasuk yang paling rendah. Banyak negara di sekitar kita pun jauh lebih tinggi dari kita dari sisi hutang terhadap PDB-nya. Jadi kalau masalah hutang itu saya pikir saya tidak melihat itu menjadi masalah. Yang lebih utama adalah bagaimana menggunakan hutang, bagaimana menggunakan dana yang tersedia itu secara efektif. Karena sia-sialah kalau kita mendapatkan hutang atau memungut pajak, terus hasil pungutan itu, hasil yang kita ambil dari masyarakat itu, dari dunia usaha itu tidak kita gunakan secara efektif. Itu namanya crowding out. Itu justru membuat perekonomian kita menjadi lebih buruk dari yang seharusnya. Itu yang menurut saya yang menjadi masalah penting yang harus diatasi. Demikian juga tadi persoalan kita adalah banyak sekali yang kita sebutkan dengan in good time is bad policy. Jadi bad policy in good time. Karena kecenderungannya kita complacent. Contohnya apa, Pak? Ya masalah-masalah subsidi tadi itu kan yang dikatakan Bu Nina tadi itu seharusnya adalah sekarang yang kita harus address itu. Bukan nanti. Kalau misalkan kejadiannya nanti ada persoalan tekanan terhadap kita, krisis di tahun 2013, dan kita lakukan penyesuaian di situ, maka itu menjadi persoalan. Jadi beberapa PR-PR kita ini harus dilakukan pada saat keadaan baik, sehingga nanti pada keadaan tidak baik, kita sudah punya amunisi. Itu yang saya sebutkan tadi dengan ruang fiskal yang harus disediakan. Nah sekarang ini yang terjadi adalah ada penundaan-penundaan daripada kebijakan ini yang kita khawatirkan nanti menjadi menumpuk dan dia bermuara konvergensi di satu titik yang ujungnya kita menjadi stuck. Dan pada saat kita menghadapi krisis, kita mengalami persoalan besar. Baik, Pak Alex, apakah Pak Alex juga melihat adanya penundaan-penundaan terhadap pembentukan ruang fiskal yang lebih besar? Oke, sebelumnya saya mau menanggapi sedikit yang tadi sempat disampaikan Ibu Nina mengenai keberpihakan terhadap pengusaha kecil, menengah. Jadi tadi kan ada satu gambaran besar nih daripada perekonomian kita yang kita mau coba bahas malam ini. Itu adalah mengenai ekonomi kita 2013. Logika sederhananya aja bahwa kita nih expenses pengeluaran negara kita ini cukup tinggi terhadap sektor-sektor yang katanya tidak terlalu produktif, yaitu lebih kepada konsumsi, lalu kepada belanja rutin. Di sisi lain pendapatan tidak begitu meningkat seperti harapan, terutama dalam hal ini pajak. Lalu pertanyaan berikutnya,
bagaimana caranya supaya kita bisa memperbaiki kondisi itu? Satu adalah savings atau mengalokasikan anggaran ke titik yang lebih baik, yang lebih lebih seharusnya gitu. Dan sisi lainnya adalah meningkatkan pendapatan. Kalau spirit pengusaha, spirit entrepreneur itu adalah tingkatkan pendapatan. Itu nomor satu dulu. Dari mana kita mendapatkan pendapatan lebih? Caranya adalah kita harus bisa memastikan bahwa sektor bisnis ini semakin distimulasi, semakin bergeliat. Salah satunya ini masalah perizinan, masalah licensing tadi kan, masalah indeks kita tentang kemudahan berusaha dari IFC itu. Itu kan salah satu yang buruk dari kita. Kita harus memudahkan sektor usaha, kita harus memudahkan investasi, kita harus menjadi marketing yang baik di negara ini untuk mengundang investasi-investasi yang bermutu, yang memberikan multiplier efek yang banyak, lapangan pekerjaan, membayar pajak tinggi dan seterusnya. Jadi objektif kita tuh juga jangan semata-mata mengutak-atik instrumen fiskal moneter ini itu tanpa memikirkan gimana supaya kita bisa grab more money daripada sekarang gitu. Nah, lalu bagaimana ruang fiskalnya? Ya, saya setuju. Nah, tapi itu lagi art. Sampai di mana kita harus bisa konservatif, sampai di mana kita harus lebih terbuka dan lebih agresif. Itu sesuatu apa batasan-batasannya di situ? Kalau dari Pak Alex sendiri? Batasan apa, Mbak? Maksudnya? Batasan kapan kita harus agresif, kemudian kapan kita harus sekarang kalau menurut saya sekarang yang mutlak harus dilakukan pemerintah itu secepatnya mengeluarkan regulasi yang mempersingkat perizinan usaha, memudahkan birokrasi usaha, memudahkan akses permodalan bagi pengusaha, memastikan bahwa biaya modal itu tidak terlalu mahal, bunga itu tidak terlalu tinggi. Dengan sendirinya, kondisi sekarang kan auranya positif. Tetapi tadi kita bahas sektor finansial itu jauh lebih maju daripada sektor real. Bagaimana supaya dia menetes? Tadi Pak Raden bilang adanya seperti penyumbatan di pembuluh darah. Nggak nyampe dia ke sektor real. Nah itu yang harus dibersihkan. Yang nggak nyampe itu salah satunya kan birokrasi, perizinan yang bertele-tele dan lain-lain. Nah contohnya tadi kan kita untuk bisa mendirikan sebuah perusahaan itu harus menghabiskan waktu 45 sampai 46 hari kalau nggak salah. Sedangkan di negara-negara tetangga itu ada yang cuma 3-4 hari udah bisa berusaha. Nah tadi udah disebutkan Ibu Nina juga, di Jerman itu asal bisa bayar pajak begitu berdiri, dimudahkan berdiri usahanya, yang penting bayar pajak. Jadi kan sudut pandangnya itu harus adalah meningkatkan pendapatan sebesar-besarnya. Dan kalau pemerintah mau mendapatkan pendapatan yang lebih besar itu sebenarnya adalah dari pajak. Nah, berarti kan sektor usaha ini nggak bisa yang ada sekarang diperes, lama-lama mati juga kan. Jadi harus ditambahkan lah. Size dunia usaha ini harus diperbesar, disehatkan, dimudahkan. Begitu dia udah mulai gemuk, baru lemaknya diambil gitu. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Namun sebelumnya Anda bisa menyimak informasi berikut ini. Pemirsa, meski Indonesia berpotensi menjadi negara maju, banyak persoalan klasik dan elementer yang menekan daya saing global Indonesia. Peringkat daya saing Indonesia tahun ini bahkan turun dari posisi 46 ke posisi 50 dari 142 negara. Penurunan yang terjadi sejak 2010 itu semakin jauh tertinggal dari sesama negara ASEAN seperti Brunei Darussalam yang masih menduduki peringkat ke-28 atau Thailand yang naik ke posisi 38. Penurunan hingga 4 peringkat juga dialami Malaysia. Namun posisi Malaysia masih jauh lebih baik yang menempati posisi ke-25. Sementara Filipina dan Kamboja justru mencerminkan kondisi sebaliknya. Posisi Filipina melejit 10 peringkat ke posisi 65 dan Kamboja naik 12 peringkat dari posisi 97 tahun lalu ke posisi 85 tahun ini. Penyebab dominan turunnya indeks daya saing Indonesia yang dicatat World Economic Forum masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, antara lain inefisiensi birokrasi pemerintah dan korupsi, infrastruktur, serta rendahnya etos kerja buruh yang disertai dengan ketidakjelasan regulasi buruh. Kondisi itu dikhawatirkan mempengaruhi kepercayaan investor yang pada gilirannya mengganggu pertumbuhan ekonomi tahun 2013. Sementara itu, krisis Eropa terus memburuk dan menggerus perekonomian negara berkembang besar seperti China, India, dan Brazil, termasuk Indonesia. Namun langkah antisipasi pemerintah Indonesia belum juga mampu memulihkan kepercayaan pasar maupun neraca perdagangan.
Menurut Managing Director yang juga ekonom senior Standard Chartered Bank, Fauzi Ihsan, fundamental ekonomi Indonesia sejauh ini masih bagus. Meskipun diprediksi turun tahun ini, namun kondisi global tetap mengancam akibat krisis finansial Eropa, khususnya Italia, Spanyol, dan Yunani. Karena itu, Fauzi Ihsan berharap pemerintah maupun Bank Indonesia sudah mengantisipasinya, antara lain melalui intervensi pasar dan realisasi program-program MP3EI, khususnya proyek infrastruktur yang menyerap banyak tenaga kerja. Dari dua sisi ya, pemerintah dan Bank Indonesia. Kalau dari sisi pemerintah, yang diharapkan adalah pemerintah merealisasikan program MP3EI-nya. Jadinya proyek-proyek infrastruktur dibangun yang akan menyerap tenaga kerja. Sehingga kalaupun ekspor Indonesia terpuruk, paling tidak ekonomi domestiknya ini terbantu dengan pembangunan infrastruktur. Ya. Dari sisi BI harus siap untuk terus intervensi di pasar falas dengan menjual atau menguras cadangan devisanya untuk membeli. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Bu Dina, tadi ada disinggung di paket berita sebelumnya ada mengenai MP3EI. Ibu, pendapat Ibu? Ya, itu peta yang bagus sekali untuk berinvestasi. Ya, jadi kalau saya pikir itu signal untuk memberikan kepada para investor, ini loh petanya kalau mau menanamkan modal di mana gitu ya. Jadi di Kalimantan ada ini, di Sumatera. Jadi sebatas peta. Nah, sekarang pertanyaan yang lebih penting dari MP3EI, yang mana yang sudah menjadi implementasi gitu ya, sudah terimplementasi. Ini petanya sudah ada, petunjuknya sudah ada, tetapi implementasinya jadi nggak itu peta itu menjadi barangnya gitu ya, jadi investasinya itu terjadikah gitu kan. Kalau mau investasi di sektor manufaktur mana gitu kan, jalan tolnya udah berapa kilometer ya, berapa kilometer. Lalu kalau kita tanya ada power plant dibangun, apa infrastruktur untuk energi mana gitu kan. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang lebih valid sebetulnya pada implementasinya dari peta tadi. Sejauh ini kalau kita lihat implementasinya, apakah ini sudah benar-benar bisa menunjukkan ataupun tepat sasaran? Nah, ini yang sangat penting karena tadi saya katakan kalau laporan itu baik sekali begitu ya. Jadi dari sisi laporan. Tetapi kita tidak boleh percaya 100% terhadap laporan. Itulah gunanya data statistik. Jadi tadi kalau kita katakan signalnya kan sebetulnya di daya saing tadi yang ditunjukkan signalnya membaik begitu kan. Itu ada perbaikan dan kita signal yang memburuk itu overallnya keseluruhan daya saing. Lalu kita tanya kenapa kok ada penurunan gitu. Jadi signal petanya ada, tapi begitu dimasukkan ke antar negara, kok Indonesia masih kalah begitu. Walaupun kita udah buat peta yang bagus tadi gitu kan. Nah, pertanyaan para investor dalam satu forum itu adalah, itu pemerintah Indonesia bisa jamin nggak sih kalau saya sudah masukkan direct investment pabrik gitu ya, itu dia akan bisa hidup pabrik itu dengan segala infrastruktur yang ada, dari energi, dari tenaga kerjanya ada, dari kesiapan high cost ekonomi itu harusnya udah nggak ada lagi gitu. Jadi kita harus kurangi pungli gitu. Nah, itulah jaminan usaha itu yang diberikan melalui signal-signal regulasi. Ya, saya katakan. Dan itu kalau kita lihat di dalam peringkat daya saing yang paling buruk kan tadi pasar kerja tuh dari 120 turun dari sebelumnya 94. Jadi ada minusnya itu 26 ya. Jadi sebenarnya sinyal-sinyal itu belum bisa menjamin bahwa itu yang paling ditakutkan dari sisi pengusaha kan, diberikan signal kalau dia lihat peta ini kan seperti laporan dokter, ini yang paling nggak sehat di mana, wah ini yang paling nggak sehat. Nah, ini kan memberikan signal, saya katakan jadi signal apa yang membuat orang gembira begitu kan. Nah, signalnya itu adalah proses izinnya cepat tadi kan. Diinginkan ya harusnya cepat ya. Saya katakan mau cepat ya seperti Jerman, dia bilang pemerintah nggak ngeluarin izin kok. Kalau usaha itu Anda buat usaha lalu jadi dibuat nol begitu kan, targetnya itu target nol. Itu tuh bukan persoalan baru, tapi sebenarnya itu persoalan yang sudah dari dulu ya. Cuma sampai sekarang belum bisa juga diselesaikan. Ya, jadi cara mengatasinya pemerintah itu kan bukan sekedar memotong-motong izinnya, tetapi kalau mau drastis seperti Jerman aja kita katakan filosofinya kita balik. Yang penting dia bayar pajak. Oke. Itu lebih enak ya buat revenue sisi anggaran fiskal kita. Yang penting dia bayar pajak, baik dia hanya punya satu pegawai dan harus terdaftar. Jadi nomor pajaknya ada di itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat di lapangan agak sulit ini ya, karena warteg misalnya itu sektor informal ya begini begitu kan. Jadi inilah lisensi itu gunanya mencatat untuk ke pajak, bukan sekedar izin. Ya. Pak Raden, kalau Bapak sendiri melihat MP3EI ini peta sudah ada, kemudian implementasinya? Ya, nggak jauh beda mungkin pendapat saya, bahwa itu keinginan kita banyak. List dari keinginan itu mungkin 100, tetapi untuk mengerjakannya
kan untuk mencapai cita-cita itu, untuk mencapai tujuan itu kita harus mengerjakan banyak PR. Jadi kita nggak boleh hanya banyak keinginan, karena bikin master plan itu kita sudah cukup banyak sebetulnya. Akan tetapi memang implementasi kita kurang. Ya, itu adalah PR kita yang cukup lama, karena MP3I sebetulnya menjadi fokusnya adalah infrastruktur. Kita sudah banyak cerita mengenai infrastruktur. Saya sendiri juga dulu pernah memimpin infrastruktur, ya, proyek infrastruktur di Indonesia ini, tetapi faktanya di lapangan sangat sulit sekali. Salah satu contoh yang jelas-jelas kita lihat adalah masalah lahan. Dan yang terakhir disebutkan bahwa masalah pembebasan lahan itu bisa selesai dalam tempo 530 sekian hari. Di berbagai negara itu jauh lebih cepat. Nah, itu pun sudah menjadi kita anggap kebanggaan. Itu adalah contoh-contohnya. Pembebasan lahan di kita ini luar biasa sulitnya. Contohnya adalah ada hanya sepotong tanah, itu katakan sekitar 2 km di Jor itu, sampai sekarang sudah 5 tahun, mungkin hampir 10 tahun kali nggak bisa selesai. Itu adalah contoh-contoh yang di lapangan yang kita temui. Jadi kalau kita bikin master plan, kita senang-senang saja, ya, daftar keinginan itu, tapi tadi implementasinya ini yang harus kita benar-benar kerjakan. Dan saya katakan tadi, kita nggak boleh menunda-nunda. Jadi kita seakan-akan ini kan, pada waktunya nanti akan selesai juga. Tapi persoalannya menumpuk, persoalan itu dari waktu ke waktu. Dan itu yang mulai kita alami sekarang. Ya. Kita lihat bagaimana susahnya masuk ke Jakarta ini. Kalau kita mau pulang juga sulit. Itu bukan kita tidak tahu. Mulai 10 tahun yang lalu mungkin kita sudah tahu ini persoalan infrastruktur, persoalan jalan ini akan begini. Tapi tetap aja keinginan saja kita memperbaiki, tapi kita nggak mengerjakan. Yang sampai sekarang juga kita tidak kerjakan. Baik. Itu. Baik, kita nanti akan bahas lagi lebih lanjut. Namun sebelumnya kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami.